mengganggu tempat ini? Kenapa Anda mengganggu tempat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sedulur KSA CPM Channel yang saya hormati semua tanpa terkecuali. Di sini saya akan menjelaskan tentang amalan yang sudah merasuk atau yang belum. Jadi pentingnya ijazah dari seorang guru itu seperti itu. Jadi kalau ilmu tanpa ada pengijazahan itu biasanya tetap dapat, cuman keberkahan di dalamnya itu tidak ada. Lah, masuk tidaknya itu juga tergantung dari doa seorang guru itu sendiri. Makanya walaupun di media sosial tuh, di internet itu banyak blog keilmuan dan ilmu itu gitu ya. Tapi nggak semuanya itu bisa dipelajari itu sahabat. Ya. Karena yang penting itu adalah ijazah dari yang punya ilmu itu sendiri atau yang pernah mengamalkan dan sudah mumpuni dan bisa menurunkan kepada yang lain. Jadi intinya ijazah atau diturunkannya ilmu kepada seorang murid atau pada kita. Jadi nggak sembarangan. Keutamaan ijazah ilmu dari seorang guru itu, pertama, ilmu itu sudah jelas sanadnya. Ilmu itu juga sudah dikuasai oleh si mursyid atau guru itu sendiri. Jadi dia sanggup menurunkannya. Yang tidak kalah pentingnya ini sahabat, keberkahannya pasti ada, ya. Makanya perlunya ijazah itu seperti itu. Jadi nggak istilahnya ingin ilmu ini mempelajari cari itu tidak bisa itu seperti itu. Memang harus melalui ijazah dari seorang guru. Lah, pentingnya ijazah dari seorang guru itu, insya Allah yang saya katakan keberkahan tadi itu, maka energinya bisa dirasakan, ya. Energinya bisa dirasakan. Kalau energinya bisa dirasakan, itu artinya doa dari seorang guru atau mursyid itu sampai sama kita. Dan apabila energi tersebut tidak bisa dirasakan, maka ilmu itu tidak sampai. Lah, merasakan energinya itu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi sahabat, kalau kita ingin mempunyai satu keilmuan, ya, itu kita harus bisa merasakan dari efek dari ilmu tersebut. Tahun-tahun baru lah untuk penampakan halal ini, kayak koren-koren ini sekitar tahun 68-an kalau nggak salah ini. Iya, betul. Semenjak kemarin, karena banyak sekali di situ juga kalau saya perhatikan. Iya, dari pas tempat tadi. Ya, nanti akan kita ungkap lebih dalam lagi dari masa-masa kerajaan, masih ada kaitan di situ. Ikuti terus. Ya. Kalau kita belajar dari buku tanpa arahan dari seorang guru atau mursyid, biasanya itu akan menjadi sesat. Kenapa sesat? Ya, di sini saya nggak mengatakan stres ya, tapi sesat. Di saat dia merasakan fenomena yang belum pernah dia rasakan, dia akan bingung, ini apa?
ini apa itu apa, ini apa itu apa, dia akan bingung, dia nggak akan pernah tahu apa yang terjadi sama dia. Jadi lah di saat kebingungan dia itu terjadi, yang paling bahaya lagi nanti datangnya jin-jin senior atau setan-setan yang memang berilmu tinggi, itu nanti akan mempengaruhi sehingga kita sering berhalusinasi. Jadi kita sering berhalusinasi dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Tapi ingat, berbeda dengan ilmu yang diijazahkan, ilmu yang diberikan dari seorang guru, ya, itu berbeda. Kenapa? Sebab guru itu tugasnya berat. Dia akan selalu mendoakan setiap muridnya, dimanapun muridnya berada. Selalu didoakan, ya, selalu didoakan supaya muridnya ini ilmunya berkah dan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan keluarga. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk membantu orang lain. Jadi kalau seandainya udah ada ijazah dari seorang guru, dia tidak akan tersesat. Sebab apa? Sebab dia akan bertanya tentang ketidaktahuannya kepada gurunya tadi. Ini sangat penting sekali, sahabat. Sambil nyantai ya, sambil merokok nggak apa-apa ya. Jadi ilmu itu penting, ya, wajib dicari, penting dicari, tapi yang lebih penting yaitu berguru kepada yang ahlinya. Di sahabat KSA CPM Channel yang dimuliakan Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu yang sudah jadi dan kita sudah merasakan khodamnya, ya. Kalau biasanya orang menyebut itu berkomunikasi dengan khodamnya. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan khodamnya? Apakah kita ngobrol seperti layaknya manusia, sama-sama ngobrol, atau seperti ngobrol seperti ini? Itu tidak. Sebab manusia memang diberi kelemahan, yaitu tidak bisa mendengar hal-hal yang halus, ya, perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu Allah lah yang lebih tahu, sebab manusia tidak diberitahu tentang perkara gaib, ya, itu kecuali sedikit saja. Bahkan kita sering melihat di channel-channel YouTube yang penampakan itu real tidaknya itu ya sahabat-sahabat sendiri bisa menilai, ya. Karena yang perlu kita ketahui, seperti di dalam hadis dijelaskan, jin itu memang tidak bisa dilihat, ya. Jin tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali waktu-waktu tertentu, ya. Yang pertama, manusianya itu meminum air sihir, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah malam saat hujan gerimis. Terus kemudian di saat manusia sadar dari kerasukan. Jadi itu adalah beberapa waktu yang bisa manusia itu memungkinkan bisa melihat bangsa jin. Tapi ingat, walaupun bisa melihat, walaupun bisa terlihat, tetapi itu jin bukan bentuk aslinya, ya. Biasanya jin itu bisa dilihat dalam bentuk yang lain, tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Jadi kalau seandainya seseorang berkomunikasi dengan jin, bisa, dan itu mempunyai harus melewati tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajarannya. Kemudian
bagaimana cara berkomunikasinya di sini nanti akan saya jelaskan. Sebab ada sahabat saya yaitu saudara CPM juga dulu pernah bertanya kepada saya, sampai-sampai saya tuh lupa membuat videonya lah. Mungkin hari ini saya ada kesempatan untuk buat video tersebut, mumpung tidak ada pasien ya sahabat ya. Oke, bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam? Sebenarnya simpel. Sejauh mana amalan yang sudah dikuasai itu, terus apa rasanya? Nah, itu jawaban yang dari saya. Sebentar, saya hidupin dulu rokoknya, nanti saya jelaskan lagi. Jadi gini sahabat, cara berkomunikasi dengan khodam, tentunya bagi kita yang di aliran hikmah ya, itu amalan apa yang sudah mumpuni sama kita, mulai dari contoh dari amalan 1, amalan 2, amalan 3, amalan 4. Di antara amalan 1 sampai 4 ini, mana yang ada berasa lain? Satu contoh begini, amalan kita amalkan, kita ulang-ulang sampai 41 kali, bahkan sampai 111 kali ya. Jadi di saat kita mengamalkan itu, apa yang dirasakan? Ada nggak perbedaan rasa? Ya, kalau seandainya ada rasa tiba-tiba merinding sebelah, terus kemudian kita seperti diliputi energi hangat, dan energi hangat itu seperti magnet. Ada kala rasanya itu kita melihat satu bentuk bayangan dalam pejam mata kita saat amalan itu. Inilah yang disebut komunikasi dengan khodam. Adapun untuk berbicara, tanya jawab terhadap khodam itu sendiri, itu ada tahapan-tahapan berikutnya. Intinya kita bisa merasakan kehadirannya aja, khodam ayat yang kita amalkan itu sudah berhasil ya. Itu udah berhasil, itu aja udah berhasil. Tahapan-tahapan berikutnya nanti akan lebih mudah lagi, akan lebih tahu lagi gitu loh. Intinya kalau itu udah tahu, maka selebihnya nanti akan tahu sendiri. Nah, jadi gini sahabat, cara mengamalkan, di saat kita mengamalkan amalan tersebut setelah tawasulan, coba amalkan dengan suara syir, itu dengan lisan syir aja. Terus kemudian hati juga ikut ya, hati juga ikut mengamalkan. Nah, sampai suatu ketika lisan ini tidak zikir lagi, tidak mengamalkan lagi, tapi hati ini tetap mengamalkan. Lah, terus telinga kita itu seakan-akan mendengarkan suara yang ada di hati itu. Contohnya kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini secara otomatis ya, secara otomatis kita itu akan dibawa ke tingkat keheningan. Setelah kita merasakan keheningan, kita akan merasakan tuh, kalau orang Jawa tuh suwung ngawung-ngawung ya, kosong. Nah, di saat seperti itu, lanjutkan aja, nanti Mas akan merasakan satu vibrasi yang ada di sekeliling Anda ya. Entah itu hangat, entah itu seperti ada tersentuh sesuatu, entah itu dalam pejam mata Anda bisa melihat satu bentuk bayangan ya, atau mungkin seperti listrik, atau seperti ada titisan air, dan bermacam-macam rasa. Nah, itulah yang disebut berkomunikasi dengan khodam. Ini untuk tingkat awal ya sahabat ya. Di antara amalan 1 sampai 4 coba amalkan. Itu 41 kali aja.
di antara 14 ini mana yang paling cepat datangnya khodam tadi, datangnya satu energi tadi. Jadi bermacam-macam rasa dan bermacam-macam fenomena yang dirasakan, tidak semuanya sama. Sebab setiap manusia itu basicnya bisa berbeda-beda. Jadi tidak semuanya basicnya manusia itu sama, gitu ya sahabat ya. Lah, di saat kita sudah bisa merasakan seperti itu, coba kemudian diistiqomahkan amalan yang tadi dirasa, oh ini yang dapat, ini yang bisa saya rasakan, amalan yang ini bisa saya rasakan. Nah, coba diistiqomahkan selama 1 minggu. Tapi ini tidak juga berlaku untuk CPM saja, untuk semua kalangan. Apabila sedulur-sedulur mempunyai satu amalan, coba lebih diistiqomahkan, lebih diyakini, insya Allah sedulur-sedulur juga akan bisa merasakan apa yang tadi saya utarakan. Tapi dengan satu catatan ya sedulur, itu mengamalkannya itu memang harus di hati dan di lisan. Dan itu awal pertamanya bagi yang ada pakai tawasulan dulu. Memang tawasul itu lebih bisa menyempurnakan amalan sahabat-sahabat atau sedulur semuanya. Nah, setelah tawasulan kemudian kita membaca ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi atini mahabbatika wa ma'rifatika. Ada ditulis di sini ya. Nah, setelah seperti itu sedulur atau sahabat itu hanya fokus antara sedulur dengan Sang Pencipta. Yang mempunyai pikiran-pikiran lain mohon diheningkan dulu, mohon jangan difikirkan dulu. Khusus fokus pada satu amalan yang Anda amalkan. Insya Allah dengan ketekunan, dengan keikhlasan dan dengan keyakinan, insya Allah nanti Anda akan dibawa oleh dimensi-dimensi yang belum pernah Anda rasakan, yaitu ketenangan, keheningan, ya, suwung awung-awung tadi bahasa Jawanya tuh. Jadi kosong di atas kekosongan, tapi satu titik lah yang kita rasakan itu, yaitu amalan tadi. Nah, saat kita melakukan itu, maka kita akan bisa merasakan vibrasi energi dari amalan tadi. Amalan itu sahabat ya, sebenarnya itu mempunyai kekuatan yang besar. Hanya saja kenapa kebanyakan kita mengucapkan satu doa itu mungkin hanya sekedar ucapan. Mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Mungkin hanya lisannya aja. Coba sahabat yakini doa itu. Sahabat yakini doa itu. Insya Allah akan membawa satu bentuk kekuatan yang mana Anda akan dibawa kepada keselamatan. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu akan mendapatkan beberapa manfaat yang Allah berikan. Pertama, Allah berikan keselamatan mulai dari berangkat sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi di rumah. Itu manfaat pertama. Yang kedua, setiap langkah kita Allah berikan keberkahan. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Allah berikan keberkahan. Yang ketiga, apa yang menjadi tujuan kita akan Allah berikan keberhasilan. Ya, akan diberikan keberhasilan. Setiap mara bahaya yang akan datang, Allah singkirkan semuanya itu. Allah akan memberikan keberkahan setiap langkah kita apabila kita membaca tersebut. Yang terakhir, yang keempat, tempat atau rumah yang kita tinggalkan tadi, Allah juga akan memberikan penjagaan melalui malaikat-malaikatnya. Jadi manfaatnya luar biasa sahabat. Dan itu insya Allah apabila kita istiqomah dalam setiap hal kita itu membaca doa, membaca bismillah,
Allah akan berikan semuanya keberkahan pada kita. Sama dengan cara mengamalkan satu amalan tadi ya sahabat ya. Untuk semua yang punya amalan, silahkan lebih diistiqomahkan lagi. Intinya dengan keyakinan, baca dalam lisan dan hati ya, insya Allah Anda akan merasakan vibrasi yang luar biasa insya Allah. Itulah yang disebut berkomunikasi dengan khodam dari amalan yang Anda baca tadi. Itu yang pertama. Untuk tasnya yang kedua, untuk tas di luar ya, setelah Anda bisa merasakan komunikasi dengan khodam, Anda coba keluar ke tempat yang gelap yang Anda rasa itu memang mempunyai penunggunya atau mempunyai ada jinnya, ada hantunya ya. Anda ke sana, terus kemudian hadapkan tapak tangan Anda ke arah yang kira-kira Anda itu yakin di situ ada sosoknya. Kemudian ucapkan Assalamualaikum ya ma'asyiral jin. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Hadir. Nah, itu diulang sampai 3 kali. Kalau masih kurang yakin, diulang sampai 7 kali, sampai nanti tiba-tiba Anda merasakan vibrasi atau satu dimensi yang berbeda yang sebelumnya nggak Anda rasakan, terus bisa tiba-tiba merasakan yang perbedaan suasana. Lah, artinya apa? Artinya Anda sudah bukan masuk ke dimensi mereka, tapi mereka itu sudah mulai menyinggung kita ya, artinya memperhatikan kita. Lah, di saat itu Anda pastikan lagi di mana titik energi yang Anda rasakan tadi. Anda bisa cari sampai kira-kira ada di sini. Yang namanya kita ini tidak diberikan kelebihan untuk bisa melihat gaib, maka kita hanya bisa mengira-ngira, dan biasanya apa yang dikira-kira oleh batin kita itu pasti. Ya, makanya ingat sahabat, sering mengolah meditasi, yaitu meditasi ketenangan, supaya kita itu bisa benar-benar real dan tidak halu ya, Tapi saya yakin insya Allah untuk yang saudara-saudara CPM pada khususnya itu, alhamdulillah mereka sudah mempunyai peningkatan yang pesat, dan alhamdulillah itu memang real adanya. Beberapa yang WA saya pribadi, alhamdulillah itu mereka itu udah mencapai titik keberhasilan. Ada yang bahkan sudah bisa narik benda, ada yang hanya bisa komunikasi dengan astral, ada juga, dan ada juga yang hanya bisa memflashback, ini dulu kejadiannya seperti ini, tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa menarik benda, tapi dia bisa memflashback ya. Ada juga yang kemudian dia itu ahli di bidang pengobatan medis dan non medisnya. Jadi memang kemampuan sahabat-sahabat CPM itu memang berbeda-beda, dan semuanya tidak sama. Lah, di saat nanti saya lanjutkan, di saat kita sudah bisa merasakan titiknya di sini, di pohon besar contohnya. Lah, kita pejamkan mata, kita ulang lagi. Assalamualaikum ya rijalul ghaib, Assalamualaikum ya ma'asyiral jin. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, sambungkanlah penglihatan saya ke dimensi yang tersembunyi. Ya Allah, beritahu saya tentang perkara yang tersembunyi. Allah akan tahu niat kita apa. Baru kita membaca Allahumma antas salam qadil hajat ghaibus syirri masyaallah la haula wala quwata illa billah. Lah, di situ nanti ada beberapa hal ya yang ditangkap oleh orang tersebut, pasti berbeda-beda. Ini
lagi hujan ya sahabat ya, makanya saya pakai rekaman ini aja. Ini lagi hujan, kebetulan deras. Sebentar saya tutup pintunya dulu. Ya, kita sudah tutup pintu. Ya, kebetulan ini deras banget nih. Jadi gini sahabat, sampai mana tadi ya? Pasti yang ditangkapnya berbeda-beda rasanya. Ada kala yang dia tuh saat pejam mata dia akan melihat satu sosok, ya, sebuah sosok, entah itu perempuan ataupun laki-laki, entah hitam ataupun putih, dan itu nanti hanya mas-masnya aja yang bisa merasakan seperti itu. Ya. Ada kalanya juga kita hangat badan kita terasa hangat, dan ada kalanya juga kita seperti ada aliran listrik di antara tubuh kita, entah itu di tapak tangan kita, entah itu di sebelah kanan atau kiri kita. Lah biasanya kalau aliran listrik ini itu biasanya ada satu benda pusakanya. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi biasanya yang saya sering pakai ya, yang saya sering pakai itu kalau umumnya terasa seperti listrik, itu saya coba deteksi, kemudian oh titiknya ada di sini, saya coba untuk tarik, untuk wujudin, alhamdulillah wujud gitu loh. Ternyata benda, kebanyakan benda yang saya rasakan kalau listrik itu. Tapi tidak semuanya listrik itu benda. Jadi sahabat bisa mempelajarinya lagi lebih dalam, apa yang sahabat pelajari, apa yang sahabat kuasai, supaya bisa lebih sahabat-sahabat pahami lagi. Tingkatkan terus pokoknya sahabat. Nah, tahapan berikutnya, kalau momennya kita sudah dilihatkan oleh Allah satu bentuk sosok, ya, kemudian sahabat coba ucapkan assalamualaikum, tapi melalui lisan, ya, melalui lisan. Lirih aja suaranya nggak apa-apa, astral itu sudah nyambung ke kita dan dia akan dengar tuh. Lah kita dengarkan, memang telinga kita nggak bisa mendengar, tapi tiba-tiba hati kita itu mendengar suara, bukan telinga, tapi hati kita mendengar suara seperti waalaikumsalam. Oh berarti sosok yang menunggu di sini itu muslim. Nah, jadi kalau seandainya kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum ya ma'asyiral jin, assalamualaikum siapakah yang ada di sini, apabila memang tidak ada jawaban melainkan suara rangan gitu umpamanya ya sahabat ya, maka jin atau sosok yang menunggu tempat tersebut itu kafir. Sahabat KSA CPM Channel yang dimuliakan Allah, jadi itulah cara kita berkomunikasi dengan dunia astral. Lah, supaya itu bisa tajam, ya, supaya itu bisa dirasakan, maka pertama istiqomahkan waktu mengamalkan amalan, apapun itu amalannya, ya. Terus kemudian sistemnya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dengan lisan secara syir, kemudian hati juga ikut zikir. Kita hanya pasrah kepada Allah, kita mengharap keridhaannya supaya bisa sampai amalan kita itu sejauh mana kita rasakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rajin melakukan meditasi ketenangan. Ya, entah itu 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, itu dilakukan. Terus kemudian yang ketiga, yaitu meditasi untuk menggali di mana sih kemampuan indera kita,
indera kita itu di mana kemampuannya itu, entah pencium kah, entah pendengaran kah, atau mungkin indera perasa kah, yang paling tajam mana, atau mungkin mata ketiga kita yang tajam. Nah, itu caranya kita berada di satu tempat yang gelap, boleh di kamar, tapi kalau bisa itu di rumah kosong ya, dalam keadaan kita sudah mengambil wudhu, kemudian kita meditasi di tempat itu, memohon kepada Allah untuk menajamkan indera kita, mana yang paling tajam ya. Tapi untuk meditasi ini nanti akan saya buatkan videonya saya buat minggu depan ya, insyaallah. Jadi apabila itu nanti yang syaratnya tadi itu ya, cara belajarnya nanti itu berurutan istiqomah, insyaallah kita akan bisa melakukan komunikasi dengan astral. Tapi itu adalah tahap dasar dulu sahabat, karena di sini ada tahapan-tahapan selanjutnya yang nanti bisa dengan akurasi tinggi ya. Jadi ini tahapan yang paling rendah dulu, yang paling dasar dulu. Nah, tapi untuk hasil itu bisa berbeda. Hasilnya itu nanti ada yang bisa memflashback aja, ada yang memang berhasil bisa komunikasi, ada juga yang nanti pokoknya nanti hasilnya bisa berbeda-beda. Bahkan ada nanti yang lebih cepat lagi ya. Berbeda-beda itu. Sebab saya sudah mengajarkan di beberapa sahabat saya, itu ada 4 orang. Alhamdulillah mereka berhasil, tapi dengan hasil yang berbeda-beda. Tapi ya sahabat ya, yang tidak kalah pentingnya, di antara latihan yang ketiga tadi ada tambahan satu lagi yang 4 tadi ya, ada tambahan satu lagi yang kelima, yaitu meditasi pernafasannya. Meditasi pernapasan itu juga sangat penting, dan bahkan itu memang harus, itu bisa dilakukan seminggu sekali atau seminggu paling banyak seminggu 3 kali. Jadi itu ajalah dulu ya sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi apabila sahabat-sahabat merasa mendapatkan satu tambahan pengetahuan ya, syukur alhamdulillah. Apabila memang sahabat memang sebelumnya sudah paham di bidang seperti ini ya, kita sama-sama sharing dan kita juga sama-sama menggali potensi kemampuan kita sendiri. Insyaallah barakallah ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu inovasi bagi kita semua. Saya tidak niat untuk menggurui bagi yang sudah master-master, tapi saya ingin menyampaikan hal kepada sahabat-sahabat yang ingin menguasai keilmuan. Alangkah baiknya itu harus mendapatkan ijazah dari seorang mursyid atau guru yang sudah dipercaya. Insyaallah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Tiada daya dan tiada kekuatan yang besar di dunia ini melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Saya Ki Samsul Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.